12 perempuan cantik asal Cina tampil di indoor stadium Singapura, memainkan alat musik tradisional dipadukan dengan musik modern. Walau dengan alat musik tradisional, mereka mampu menghasilkan sebuah musik pop modern yang punya cita rasa rock, jazz, bahkan hip hop. Mereka adalah 12 Girls Band yang saat itu tengah menggelar konser 12 Girls Band Miracle Live in Singapore. Malam itu mereka berhasil memuaskan penontonnya yang berusia 20. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air. Dan pemirsa, sejumlah informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti juga telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama sore ini. Jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek, caranya mudah. Ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi setiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Nah, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. "12 musisi perempuan asal Cina tampil dalam sebuah konser di Singapura Jumat lalu. Mereka tergabung dalam grup 12 Girls Band. Selain cantik-cantik, mereka juga mahir memainkan alat musik. Simak juga liputan hangat, ringan, dan menarik tentang Ari Wibowo yang punya hobi memasak. Simak juga liputan aktual tentang Tengku Firmansyah yang memberikan klarifikasi tentang isu kedekatannya dengan seorang wanita bernama Iis Paradina pada hari Senin kemarin. Pada jumpa pers itu, Iis juga ikut hadir memberikan penjelasan. Krisdayanti mendapat kejutan berupa surprise party Senin tadi malam. Bukan dalam rangka ulang tahun, tapi untuk memberikan semangat buat dirinya yang akan menggelar konser di Singapura pekan depan. Jumat lalu tim Cek dan Dicek berkesempatan untuk menyaksikan konser 12 Girls Band di Indoor Stadium Singapura. Inilah grup musik yang memadukan kecantikan para anggotanya dan musik tradisional khas Cina yang diberi sentuhan modern. Dan pemirsa, kita simak kiprah kelompok musik yang sebentar lagi juga akan tampil di Jakarta ini. "12 perempuan cantik asal Cina tampil di indoor stadium Singapura, memainkan alat musik tradisional dipadukan dengan musik modern. Walau dengan alat musik tradisional, mereka mampu menghasilkan sebuah musik pop modern yang punya cita rasa rock, jazz, bahkan hip hop. Mereka adalah 12 Girls Band yang saat itu tengah menggelar konser 12 Girls Band Miracle Live in Singapore. Malam itu mereka berhasil memuaskan penontonnya yang berusia 20 hingga 60 tahun. Di gedung yang sama, penyanyi-penyanyi kelas dunia seperti Raja Pop Michael Jackson, kelompok rock kondang Rolling Stone, dan juga penyanyi Robbie Williams pernah tampil. 12 Girls Band dimotori oleh 12 personil ditambah 1 pemain cadangan. Semuanya adalah pemain musik. Mereka adalah Zhang Shuang, Zhong Bao, dan Zhang Kun yang memainkan pipa, sebuah instrumen petik serupa gitar. Sun Yaon dan Liao Binku pada dizi atau huluk xiao, yaitu alat musik yang mirip seruling. Ma Jingjing, Yang Song Mei, dan Zhu Jianan pada guzeng dan yangqin. Guzeng adalah instrumen petik menyerupai sitar atau kecapi, sedangkan yangqin merupakan alat musik berdawai. Selain itu ada Yin Yan, Zhang Lizun, Sun Ting, dan Lei Ying memainkan erhu, sejenis alat musik gesek. Saat tanya jawab dengan rombongan wartawan Indonesia dari Jakarta dan Medan, beberapa jam sebelum konser di Hotel Wood Park Singapura, terungkap bahwa mereka mengaku bangga dengan konsep penggarapan musik ini. Menurut anggota 12 Girls Band yang belum fasih berbahasa Inggris ini, dengan begitu mereka telah memberikan gairah baru pada musik tradisional Cina. Paling tidak mereka dapat memperkenalkan musik rakyat kepada penggemar musik pop. Dan begitu pun sebaliknya. Ambisi mereka di dunia musik internasional pun tidak tanggung-tanggung. Mereka bertekad suatu saat nanti meraih penghargaan Grammy. Lewat manajernya Wang Xiaojing, kumpulan 12 putri cantik yang berkulit kuning dan bermata sipit ini dikumpulkan dari berbagai tempat pemusik tradisional seperti Konservatori Musik Cina dan Universitas Nasional Cina. Setelah itu mereka harus melewati 3 tahap audisi yang meliputi keterampilan bermain, wawancara, dan tes rekaman di studio. Menurut Wang, intinya ia ingin menampilkan pertunjukan yang tidak hanya enak buat telinga tapi juga mata.
Namun Wang menolak jika dianggap terinspirasi oleh kelompok musik Bond karena proyeknya itu sudah ia gagas dari tahun 1987 sebelum Bond terkenal. Angka 12 sendiri diambil dari filosofi orang Cina yang selain mengenal 12 perbintangan atau zodiak, juga kepercayaan pada legenda 12 kamar impian. Penampilan anak asuh Wang itu untuk pertama kalinya diperkenalkan pada Oktober 2001 di Beijing. Tidak lama kemudian perusahaan rekaman Warner mengontrak mereka untuk membuat album Charming Music yang diluncurkan pada Februari 2002. Dari situ ketenaran mereka menjangkau Jepang, sehingga kemudian lahirlah album Beautiful Energy lewat perusahaan rekaman Jepang Platia Records. Album itu sendiri laku lebih dari 2 juta kopi. Masih di Jepang, album selanjutnya bertajuk Miracle juga sukses terjual 1,5 juta kopi. Kabarnya angka-angka tersebut merupakan penjualan tertinggi yang pernah dicapai artis Cina di luar negeri. Wang sendiri kini tengah melirik pasar Eropa, Amerika, dan Asia. Setelah Singapura, rencananya 12 Girls Band akan bertandang ke Jakarta. Promotor Art21 pimpinan Hariteo yang bekerja sama dengan Induk Koperasi Angkatan Udara atau Inkopal, serta promotor Original Production, Tommy Pratama, berencana menampilkan mereka di Highlight Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juni mendatang. Musik yang diperform oleh mereka itu sangat unik, di mana mereka memainkan Chinese traditional instrument yang dengan begitu energik dan dynamic, dari jazz, pop, klasik, jadi very flexible gitu. Dan di Indonesia belum pernah ada. 12 Girls Band ini punya market yang memang setia, udah punya market sendiri, tentunya dengan komunitas Chinese-nya ya. Nah itu juga yang merupakan satu daya tarik. Mengenai masalah komunikasi dengan penonton yang terasa kurang dilakukan oleh 12 Girls Band di atas panggung, Tommy Pratama berkomentar. Mungkin dari segi penonton juga ya, di Singapura itu kan terkenal mereka tertib dan mereka antusiasnya mungkin beda sama Indonesia ya. Jadi di situ saya lihat udah beda. Kalau di kita itu lebih antusias. Mungkin dari situ akan kebangun komunikasi yang antara penonton dengan pemain. Sebagai perkenalan dengan pemirsa Cek dan Dicek di seluruh Indonesia, darah-darah dari negeri Cina itu pun memberikan salam. Hello, 大陆的观众朋友们，大家好，我们是女子12乐坊，6月26日，印尼见。Check and check. Pemirsa dapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan kumpulkan poin tertinggi setiap minggunya. Ikuti kuis SMS Cek dan Dicek dengan cara ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Cek dan Dicek akan segera kembali, tapi sebelumnya seperti biasa kita dicek dulu yang berikut ini. Untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi mengenai orang-orang terkenal, berikut ini tim Cek dan Dicek telah merangkum sejumlah liputan hangat, ringan, dan menarik. Yeah. What up, Ma? How you been? Punya pacar seorang pengusaha restoran yang juga jago masak ternyata asik juga. Itulah yang dirasakan oleh bintang sinetron Ari Wibowo. Kepada Cek dan Dicek, ia mengaku banyak belajar dari kekasihnya Dian Purba soal masak-memasak. Maklumlah sang pacar kebetulan membuka restoran di beberapa tempat seperti di kawasan Jakarta Pusat dan di sebuah mal di Jakarta Selatan. Inilah penuturan Ari Wibowo yang ditemui tim Cek dan Dicek dalam sebuah acara di Surabaya. Yang mengajari ada, pacar juga ngajari, ibu saya juga ngajari, sedikit-sedikit belajar dari pengalaman sendiri juga. Contohnya kayak tadi waktu peresmian Shinseyo juga kan belajar masak lagi, jadi ya bertambah teruslah pengetahuannya. Jadi tahu restoran-restoran yang enak, jadi tahu masakan-masakan yang enak gitu, yang tadinya mungkin masih ngeraba-ngeraba jadi lebih ngerti. Dalam acara di Surabaya itu, adik kandung Ira Wibowo ini didampingi sang pacar. Sayang ketika tim Cek dan Dicek memintanya untuk wawancara berdua dengan Dian, Ari menolak. Tapi untuk soal hobinya memasak, aktor yang juga mahir olahraga bela diri ini dengan senang hati bercerita. Saya sukanya spaghetti. Ya mungkin karena agak gampang juga ya bikinnya ya. Namanya juga laki-laki ya, jadi yang simple-simple aja, yang basic-basic. Kalau saya percaya tuh makan itu adalah yang paling penting ya dalam hidup ya, selain Tuhan tentunya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya
kita sedikit-sedikit bisalah masak. Kunci memasak yang memuaskan kalau kita memasak dari hati. Saya rasa kalau emang dari keinginan kita, emang ada passion untuk masak, itu pasti hasilnya akan bagus karena kita memberikan semua kemampuan kita ke situ. Kalau cuman masak untuk cuman sekedar buka restoran untuk profit aja atau apa,